Indonesiaku, hey Indonesiaku, tanah subur rakyat nganggur, hai Indonesiaku, hey Indonesiaku, sawah rakyat kamu gusur, tanam padi tumbuh pabrik, tanam jagung tumbuh gedung, tanam modal tumbuh korupsi. Untuk menarik mobil tersebut karena sudah ada indikasi yang tidak betul, tidak beres dari mobil tersebut. Jadi kita berangkat dari Rajek 7 orang untuk menarik mobil tersebut di daerah Saketi. Alhamdulillah mobil ketemu, cuma yang sangat disayangkan pada saat kita menarik mobil tersebut, mobil sudah dipindah tangankan ke orang lain. Oke kawan, jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, saya minta dukungannya ya. Mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe ya, biar channelnya lebih berkembang lagi gitu ya. Channel subscribe itu gratis kok ya. Oke kawan, mata saya pedes, tak pakai kacamata dulu. Oke, kali ini kita akan mereaksi lanjutan kemarin ya, lanjutan tadi yang sudah saya upload. Ini masalah bos rental mobil ya, yang MD didor oleh komplotan pelaku kejahatan ya. Jadi tingkat kriminalitas naik menjadi 12% ya. Ya, ini hanya just kidding ya. Kriminalitas naik menjadi 12% sesuai dengan pajak yang naik menjadi 12% dan harga-harga semuanya semakin mahal, termasuk sembako ya, termasuk sembako. Saya ulangi lagi, termasuk sembako berdampak semuanya naik. Saya sudah survei di warung-warung tradisional ya. Oke, karena kejahatan sudah mulai naik 12%, sesuai mengikuti pajak juga naik 12% ya. Jadi di kasus ini Pak Elias Abdul Rahman ya, jadi bos rental mobil yang MD ya, didor oleh komplotan pelaku penggelapan mobil ya di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak atau tol Tangerang ya, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari 2025 kemarin itu ya, sekitar pukul 4:30 pagi ya. Jadi peristiwa bermula ketika mobil Honda Brio yang disewakan korban diduga hendak dibawa kabur oleh kawanan pelaku ya. Jadi di sini cara penyergapannya kan sudah disergap sama tim dari rental mobil itu 7 personil ya, dan juga ada tim-tim lain yang mencegat di jalan. Saya pikir untuk penyergapannya ini kurang efektif atau kurang efisien ya, karena penyergapan itu tidak harus dengan kekerasan ya, tidak harus dengan menangkap terus. Itu kan memukul juga, itu dalam video ini ada ya, pakai memukul segala. Otomatis kalau penyergap harusnya kan ditanya baik-baik dulu. Setelah itu baru diteleponkan polisi ya. Ditanya baik-baik, jelas-jelas dia salah, baru diteleponkan polisi. Tidak ada kata-kata keras. Mainnya harusnya halus. Kalau main keras gitu, backingannya juga main keras. Tadinya kan backingannya ngedor ke atas sekali, dor gitu kan. Tapi karena sang penarik mobil ini yang timnya 7 orang ya, yang termasuk yang punya rental, termasuk almarhum ya, cara nariknya itu maaf kata ya agak kasar, jadi backingannya langsung mengedor di bagian tubuh sehingga MD ya. Oke, untuk selengkapnya kita lanjut, kita simak pernyataan dari Adam, si anak korban bos rental. Memang kejadian ini sangat disayangkan sekali ya. Mobil kami dari Makmulia Rental Mobil telah dibawa kabur oleh salah satu penyewa ya, yaitu bernama Ajat Sudrajat. Dia awal mula menyewa itu di tanggal 31 selama 3 hari. Jadi kita SOP untuk rental mobil itu di awal kita pertanyakan dulu untuk sewanya berapa hari, estimasi dan tujuannya kemana. Si saudara Ajat ini mengaku 3 hari untuk menjemput mertua di Sukabumi. Namun pada saat tanggal 1, abang saya Aga Muhammad mengecek mobil tersebut melalui GPS, ternyata ada beberapa alat yang sudah dicabut, GPS yang sudah dipotong ya. Jadi kita sudah berhubungan dengan tim untuk menarik mobil tersebut karena sudah ada indikasi yang tidak betul, tidak beres dari mobil tersebut. Jadi kita berangkat dari Rajek 7 orang untuk menarik mobil tersebut di daerah Saketi. Alhamdulillah mobil ketemu, cuma yang sangat disayangkan pada saat kita menarik mobil tersebut, mobil sudah dipindah tangankan ke orang lain, bukan dengan saudara Ajat lagi. Jadi kemungkinan mobil itu sudah digelapkan.
Oke kawan, sekedar pengalaman aja ya dari video ini, bisa untuk pengalaman ya para debt collector di bidang penarikan mobil ya. Ya, saya sarankan untuk kalau menarik mobil itu, apabila mobil sudah didapat dan yang menyewa mobil atau yang mengkredit mobil itu, walaupun rental ataupun leasing ya, yang pelakunya itu dia marah-marah atau ngegas atau bersikeras, kita setelkan dulu ya. Kita down aja, kita loss. Kita harus mengasih penjelasan secara halus dengan bahasa yang halus, dan apabila dia anarkis atau mau melarikan diri, kita cabut kuncinya. Nah, setelah kita cabut kuncinya, kita santai aja, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah berdebat, nggak usah apa, langsung aja telepon polisi, itu udah urusannya sudah polisi. Untuk kasus ini ya, kasus bos yang didor oleh oknum karena narik mobil rental, itu pihak kepolisian kan dia sudah datang ke polsek, dan pihak polsek tidak mau membantu. Karena apa? Karena dari pihak pelaku pertama sudah bawa beceng, itu resiko. Yang kedua, pihak yang minta tolong ini ya, tim dari rental itu tidak membawa BPKB atau tidak membawa surat resmi, surat perintah ataupun surat yang lain ya, yang berkaitan dengan penarikan mobil itu ya, atau penyergapan pelaku itu ya. Makanya polisinya itu termasuk bejo ya, termasuk beruntung. Kalau polisi di polsek itu mau mendampingi, itu resikonya lebih besar lagi. Jangan-jangan juga kena debt, jangan-jangan juga gini, jadi polisinya masih selamat. Ceritanya menurut pengamatan saya dan reaction saya seperti itu ya. Untuk selanjutnya langsung aja kita gas. Tetapkan atau digadaikan ya. Yang saya sangat sayangkan lagi, ternyata yang pegang mobil ini mempunyai senjata api dan bilang oknum dari TNI AL. Dia mengaku dari TNI AL ya. Itu sangat disayangkan sekali. Kita warga sipil, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, ditodong kita seperti pada saat pengambilan itu ditodong senjata. Lantas kita mundur dahulu, membiarkan mobil tersebut pergi dengan mobil Sigra. Jadi mobil tersebut memang sudah dikawal dengan mobil Sigra. Sialnya mobil Sigra itu memang niat jahat ya ke tim rental kita. Jadi tim rental kita ada di belakang mobil Sigra itu. Jadi bukannya kabur, dia malah mundur mengenai tim kita sampai jatuh terkapar ya. Dua orang ditabrak dengan sengaja. Itu memang sialan sekali pengendara itu. Lalu dia pergi, kita cek di alat, dia pergi dari Jalan Carita ke Pantai Anyar ya, lewati jalan pantai situ. Kita mengikuti, tapi sambil kita berpikir gimana caranya mengambil mobil tersebut, sedangkan kita sudah tahu mobil itu memiliki senjata api. Jadi kita mengejar sambil mencari tahu gimana caranya. Ternyata inisiatif kita mampir ke polsek terdekat, karena memang kita ingin meminta perlindungan ya. Tibalah di Pantai Anyar, si mobil Brio itu berhenti sekitar 15 sampai 20 menitan. Nah, kita cek, ternyata di situ ada polsek terdekat yang dengan kita, itu Polsek Cinangka. Jadi kita datang baik-baik ke polsek, kita kasih tahu kronologinya, mobil kita dibawa, kita dari pemilik rental, mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti BPKB, STNK dan kunci serep. Kita kasih kronologi bahwa mobil kita ini sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api. Jadi ayah saya meminta tolong bantuan untuk pendampingan, tetapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk meminta tolong untuk pendampingan, karena kita nggak bawa apa-apa, warga sipil ya. Terus juga maaf, bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya, nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu, tapi dari polsek situ sudah menelpon ke Kapolsek, tetap tidak dihiraukan. Maka dari itu, setelah gagal kita mendapat pendampingan, kita langsung mengejar lagi mobil tersebut. Setelah itu mobil tersebut jalan ke Jalan Cilegon memasuki tol. Tim abang saya kira mobil tersebut mau dibawa ke Bakau Lampung, Merak ya. Jadi kita siap-siap hubungi orang di Merak juga untuk memblokade mobil tersebut dari Army ya. Ternyata mobil tersebut tidak arah ke Lampung, ke Merak, dia masuk ke arah jalan tol Jakarta. Dari situ kita menghubungi Army ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, yang kebetulan kita sendiri tergabung di
komunitas tersebut, pengusaha rental di Indonesia, meminta bantuan kepada Army untuk membantu pengambilan mobil tersebut. Jadi dibantulah 3 mobil ya. 3 mobil. 3 mobil. Ada 15 orang dari anggota Army Tangerang. Ada 15 anggota. Jadi kita bergerak. Ada yang jaga di tol Cikupa, ada yang jaga di tol Balaraja, dan satu lagi di Cikande. Ternyata mobil tersebut sudah melewati pos Cikande. Yang dari pos Cikande itu mengikuti kita bareng-bareng untuk mengejar mobil tersebut. Lalu pada saat di rest area 45, mobil tersebut masuk ke rest area tersebut. Jadi kita bareng-bareng ke rest area tersebut. Mobil sudah di Indomaret dan keadaan mobil sudah tidak ada orang. Tapi dari tim saya sudah melihat bahwa orang yang bawa mobil Brio tersebut lari ke belakang samping Indomaret situ. Jadi langsung tertangkap ya, langsung didekap karena kita ingin menahan orang yang memegang senjata api tersebut. Tapi sialnya saya tidak tahu, orang-orang pun tidak tahu bahwa senjata api sudah tidak ada di Brio, namun sudah ada di mobil Sigra hitam yang di sampingnya. Ketika kita lagi mendekap si yang bawa mobil Brio itu, dari mobil Sigra dia membuka kaca, mengancam dan memodongkan pistol ke arah kita. Jadi terdengar sampai 4 atau 5 kali ya tembakan bertubi-tubi yang tidak tahu mengarah kemana, mengarah kepada kita semua. Akhirnya kita semua kabur, menyelamatkan diri. Saya yang memvideokan tersebut, saya minta tolong kepada orang-orang yang di SPBU, minta tolong mobil saya ada yang maling, dan saya mohon supaya tidak ada anggota yang terkena tembakan. Namun pada saat saya kembali lagi ke Indomaret, ternyata saya sudah melihat ayah saya bersimpuh darah, tergeletak, dan sudah tidak tertolong lagi ya. Lalu ayah saya dibawa ke RSUD, namun di perjalanan memang sudah tidak tertolong lagi dan